Halo guys, bertemu lagi bersama Tazwais di CPNS Prep. Hari ini kita masih akan belajar tes intelijensia umum atau TIU, tapi kita belajar sinonim atau persamaan kata. Yuk, kita langsung aja bedah soal-soalnya. Oke, mari kita kerjakan soal nomor 1. Di sini kita diminta mencari sinonim atau persamaan kata dari kata warta. Kira-kira warta itu apa ya? Kalau misalnya ada kalimat, warta pagi ini melaporkan bahwa harga sembako mengalami kenaikan signifikan, maka jawabannya pastilah bukan kota. Masa kota hari ini? Bukan ya. Apalagi koran. Koran hari ini melaporkan, tidak mungkin. Media hari ini melaporkan, bisa aja, cuman jawabannya bukan media juga. Suara apalagi. Jadi warta itu adalah berita. Nomor 2, ada kata tentatif. Kira-kira tentatif ini apa ya? Sekarang aku mau kasih satu kalimat contoh lagi. Misalnya, rencana peluncuran produk sabun ini masih tentatif nih. Kayaknya kita bakal nunggu persetujuan dari manajemen dulu deh. Jadi, kedengarannya apakah tentatif ini pasti? Tentu tidak. Apakah tentatif ini adalah insiden? Bukan juga. Apakah tentatif adalah kadaluarsa? Tidak. Nah, apakah tentu? Tentu dan pasti itu sama ya. Jadi, ini pasti tidak, jawabannya ada dua jawaban yang sama. Jadi, jawabannya adalah belum pasti. Tentatif. Oke, nomor 3 ini simple aja, ada kata hayati ya. Hayati lelah, enggak sih, enggak gitu ya. Nah, hayati ini kalau misalnya dari bahasa Arab itu ada yang namanya hayat ya, di bahasa Arab itu. Hayat itu artinya hidup. Jadi langsung ketemu ya jawabannya yang D. Oke, nomor 4 ini ada kata prominent yang agak jarang ya dipakai di bahasa Indonesia sehari-hari. Nah, prominent ini adalah kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu nggak beda jauh kok, prominent. Nah, maaf agak jelek tulisannya. Nah, prominent ini kalau dalam bahasa Inggris artinya terkemuka ataupun menonjol. Jadi, kita lihatlah di pilihan jawaban ini langsung ada ya. Terkemuka, jawabannya B. Selanjutnya ada kata botani. Nah, botani ini adalah ilmu yang mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan. Berarti tidak mungkin jawabannya hewani. Biru tidak juga. Hutan, sejuk tidak juga. Hutan, ini bisa jadi. Nabati bisa jadi. Jawabannya antara nabati atau hutan. Tapi botani ini kan ilmu yang mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan. Nah, kalau nabati, dia itu adalah makanan yang berasal dari semacam tumbuhan, kacang-kacangan. Kalau hutan kan ya suatu tempat nih. Jadi lebih dekatnya itu pada jawaban yang A, yang nabati. Botani ini sinonimnya paling mendekati adalah nabati. Nomor 6, ini ada kata kunyuk gitu. Ini sering kali kita dengar ya di kehidupan sehari-hari. Kita langsung cari aja jawabannya. Apakah kunyuk berarti marah? Tidak. Masa kalau marah-marah, kamu kunyuk-kunyuk gitu. Gak mungkin ya. Lusuh, jelek. Lusuh dan jelek hampir sama lah ya. Gak mungkin kan kamu jelek, kamu kunyuk gitu. Gak. Kamu kotor, berarti kamu kunyuk. Tidak juga. Jawabannya yang A. Karena kunyuk itu adalah istilah untuk kera. Kera kecil sebenarnya. Nah, jadi jawabannya yang A. Baik, nomor 7 ada kata egaliter. Nah, ini cukup susah ya. Egaliter itu kira-kira artinya apa? Apakah otoriter, kolega, sederajat, feodal, atau elitis? Egaliter itu artinya adalah setara, tidak membeda-bedakan, ataupun ya demokratis. Nah, kita cari yang kata-katanya mirip setara gitu. Otoriter itu bukan, kolega apalagi, feodal bukan, elitis juga. Jadi jawabannya itu sederajat atau setara ya, egaliter.
Nomor 8, dispensasi. Sering kedengeran di sekolah ya. Tolong kasih dispensasi katanya. Nah, dispensasi itu artinya adalah kelonggaran dari sebuah aturan. Maka kita cari yang mana yang hampir mirip ya sama kelonggaran. Larangan tidak. Pembatasan tidak longgar dong. Kewajiban bukan. Dilarang tidak longgar juga, berarti jawabannya B. Dispensasi itu kelonggaran atau pengecualian ataupun izin khusus. Nomor 9, benchmark. Ini cukup familiar ya, benchmark itu apakah jawabannya adalah tolak ukur? Betul. Langsung jawabannya A ya. Karena bukan dugaan juga. Jadi benchmark itu artinya adalah standar ataupun tolak ukur yang dipakai untuk membandingkan sesuatu, seperti misalnya kualitas, kinerja ataupun hasil. Jadi ya semacam standar acuan gitu ya. Thesaurus. Thesaurus itu apa ya? Apakah semacam dinosaurus? Tentunya tidak. Apakah asparagus? Karena sama usnya itu bukan berarti jawabannya ya, teman-teman. Asparagus. Ini ada biografi, jurnal, kamus nih. Jawaban yang agak-agak benar gitu. Oke, jadi thesaurus ini adalah jawabannya langsung adalah kamus jawabannya. Oke, nomor 11 ada kata iterasi gitu. Kira-kira iterasi itu apa? Jadi sebenarnya iterasi ini biasa digunain dalam banyak konteks gitu. Terutama biasanya dalam konteks bisnis, terus apa lagi ya? Pemrograman, matematika pun ada. Nah, artinya itu merujuk pada suatu proses yang terus-menerus diulang sampai menghasilkan hal yang diinginkan gitu, sampai mencapai hasil yang diinginkan ya. Makanya kita harus cari yang kira-kira jawabannya sama. Ya, ini udah ada nih jawabannya B, yaitu pengulangan. Oke, radikal ini mudah banget karena sering kali dibahas dalam percakapan sehari-hari ya. Jadi radikal itu adalah perubahan yang sifatnya itu besar-besaran, menyeluruh gitu. Dalam kata lain, ekstrim. Jawabannya yang A. Nomor 13. Di sini ada kata somasi. Kalau dalam hukum, somasi itu berarti teguran terhadap calon tergugat. Nah, makanya kita cari aja yang jawabannya mirip-mirip. Nah, ini jawaban A sama B itu biasanya menjebak karena belakangnya itu ada C-nya. Jangan terjebak oleh yang seperti ini ya, guys. Nah, jawabannya adalah C. Gugatan, teguran terhadap yang tergugat gitu. Bukan perdamaian juga, bukan perjanjian juga. Soal selanjutnya, kata partikelir gitu. Partikelir itu artinya sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan pemerintah atau sifatnya itu pribadi ya, perseorangan. Jadi sifatnya swasta. Nah, di sini langsung ada jawabannya B, swasta. Jadi tidak berhubungan dengan pemerintah, tidak resmi, tidak umum, bukan umum, publik juga bukan. Jadi jawabannya B, swasta. Oke, tidak terasa kita sudah sampai di soal yang terakhir. Ada kata ortodoks. Ortodoks ini adalah cara pandang yang kuno ataupun mudahnya konservatif. Nah, kita cari kata yang merujuk pada kuno ataupun konservatif. Revolusioner bukan. Radikal juga bukan. Klasik bukan. Modern bukan. Jawabannya adalah C. Kolot. Kolot itu sama dengan kuno ataupun konservatif gitu. Nah, kita sudah membahas 15 soal sinonim atau persamaan kata untuk persiapan tes CPNS dalam kategori TIU atau tes intelijensia umum. Selanjutnya, kita mau belajar apa lagi nih? Coba komen di kolom komentar ya, teman-teman. Makasih banget kalian udah mau belajar bareng-bareng sama TESWISE. Kita tumbuh bersama. Growing together with TESWISE. Jangan lupa untuk subscribe juga supaya channel ini semakin berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya.